warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang Bapak dan Ibu semua. Berbahagia sekali kita berada di tempat ini untuk sebuah kegiatan yang dinanti-nanti oleh kita semua dan mungkin masih termasuk langka ya, karena tidak ada, toko buku aja banyak yang tutup. Nah, penulis-penulis bisa jadi hilang gitu karena tidak ada yang menjualnya. Sekarang sudah beralih ke digital. Tapi satu dua masih ada penulis dan semuanya yang ada di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya memimpin acara ini karena ini adalah permintaan dari teman saya, penulis buku Pak Haji Nur Hadi. Sebuah penghormatan bagi saya untuk bisa membersamai beliau mengantarkan bukunya di hadapan Bapak dan Ibu semua. Untuk acara hari ini tentang bincang buku 89 bulan kemudian kerja dan dapat kembali rehabilitaskan. Baik, saya coba bacakan. Aku mencari Tuhan. Bokap lo muslim, nyokap lo muslim, lo jadi muslim. Bagaimana kalau bukan? Lo jadi apa? Pertanyaan menokok menyerang. Aku terdiam, pikiranku bimbang, hatiku gelisah, dibuat meneralang, akalku terus bertanya jadi terangsang. Imanku berada terguncang, puzzle yang tersusun jadi tentang-tentang, porak-poranda terserat bintang bukan. Semudah itu hancur berkat. Aku perlu Tuhan yang tak mudah hilang. Puzzleku harus kembali kurasi, harus kutata kembali dalam kerangka pasang. Aku tergolong, aku merasa tertantang menyusun kembali puzzle yang tumbang sampai sempurna akan goyang, kukuh, kuat, tak mudah diterjang. Kukira kau hanya satu, ternyata kau ada satu persatu, bahkan ada yang bersekutu. Selama ini aku biarkan akalku beku, menerima saja kehadiranmu di dalam kalbu, cukup tunduk, patuh, membisu. Taklim, tak perlu banyak mencari tahu, seperti itu. Seperti sebuah kepatuhan, terima saja tanpa pertanyaan. Seperti sebuah warisan, terima saja apa yang diberikan. Seperti sebuah dogma yang dibekukan, terima saja tanpa perlu diperdebatkan. Akal cukup disimpan di dalam otak sekepala. Jangan terlalu dipikirkan, nanti bisa mengganggu iman. Bokap lo muslim, nyokap lo muslim, lu jadi muslim. Bagaimana kalau bukan? Ada malaikat di kananku, ada malaikat di kiriku. Kau letakkan keduanya mengiringi perjalananku. Ada berjuta iblis di kepalaku. Di mana kau X? Lagi-lagi kau katakan, aku dekat denganmu. Aku tak mau protes, karena itu janjiku, karena itu
itu juga janjimu. Aku anggap saja ini candamu, karena kau memang suka bercanda, X. Aku anggap saja ini ujianmu, karena aku bilang hidup itu ujian sampai akhir perjalanan. Nasihatmu kepadaku selalu saja bersabarlah. Aku lelah, X. Tapi kau tetap saja sabar mengujiku. Terkadang aku suka juga. Terkadang aku rindu juga dengan caramu, X. Kau sudah membuat garis lurus. Ini bukan perjalanan iseng, katamu. Misteri yang harus kau pecahkan dengan rumusmu. Misteri yang harus ku pecahkan dengan rumusmu. Malaikat di kananku, malaikat di kiriku, berjuta iblis di kepalaku, menjadi irama tujuanku. Terima kasih. Mungkin itu sebagai semangat sebuah di 27 ya, masih banyak puisi-puisi yang 40 judul, masih banyak puisi-puisi beliau yang saya kira perlu dikembangkan di secara ya, tapi juga menghidupkan penerbitan buku-buku literasi kita yang hari ini semakin kering di generasi muda kita. Sekaligus membaca puisi sebagai salah satu cara alat yang ampuh untuk membangun nasionalisme dan patriotisme, membangun ketahanan bangsa dan tanah air Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ustaz Hanifur. Luar biasa, saya jadi terpacu dan tergelora untuk menjadikan Eksibana Kutu menjadi media sarana untuk berpuisi dan membangun kelembutan hati. Karena ada juga kalimat atau kata-kata jangan termanipulasi oleh kesik atau luar begitu pun. Kita juga pengen lihat warnanya, jenis kelaminnya, dan juga seperti iklan. Pertama menggoda, selanjutnya terserah Anda. Kesan pertama menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah, saya tidak tahu proses ini, tapi paling tidak saya lebih mencermati bahwa karena sebelumnya saya menghadiri acara bedah bukunya di Depok ya kan, sehingga udah panjang lebar dibahas oleh para rekan-rekan. Hanya saja saya mau menepiskan itu dulu. Dari teks ini, kalaulah kita baca satu persatu puisinya yang ada 40 itu, tadi beberapa dibacakan, ini memang sebuah proses perjalanan. Sebagai rekan sesama sastrawan dan masuk ke dalam suluk sebagai salib yang sebagai perjalan gitu ya. Karena saya belum baca. Dan biasanya kalau memang dia pejalan itu rasanya itu suka ada gitu. Getarnya itu beda dengan saya. Dan kalau menurut bapak-bapak di depan itu sudah masuk ke sana atau saya membuat puisi yang ada di dalam buku itu sebenarnya itu seperti yang sudah dijelaskan, prosesnya memang dari tahun 70-an ya, begitu. Karena awalnya aku lemah, terpatah diri dari kenaikan. Aku tak berdaya mencarimu dengan fisikku. Aku akan menggunakan akal dan pikiran. Akal yang ada dalam otak di kepalaku, biarkan dia berkelana mencarimu, berpetualang di alam semesta, bersama angin dan udara, bersama air menuju samudra, mendaki gunung sampai di puncaknya. Aku menuruni lembah dan ngarai. Tatapanmu bersembunyi. Biarlah pikiran otakku berkelana bekerja mencari orang yang tak berakal, orang yang tak punya otak, orang
mau berpikir buntu. Karena itu aku punya otak yang kugunakan untuk berpikir. Berpikir adalah kekuatanku untuk mencarimu, Ikro. Berikan aku menuntut tempatmu bersembunyi. Akan ku kejar kau asal kau adil dalam permainan ini. Aku harus menggunakan akal. Ikro. Aku harus menggunakan akal, menggunakan pikiran, menghadapi persoalan. Beri aku pikiran, Ikro. Terima kasih. Kayak semacam masukan dari saya. Saya sebagai seorang cerpenis, novelis, penyair juga kadang-kadang, walaupun kadang-kadang puisi saya dikritik oleh ada orang-orang yang mungkin tidak suka dan terlalu barangkali puisi saya masih mentah dan sebagainya. Walaupun saya berpuisi sejak tahun 73 ya Garaya. Saya ingin menanggapi sedikit begini Pak Nur. Kalau buat saya ya, ini berkaitan dengan X itu kan mungkin Tuhan ya buat saya. Jangan kau bilang puisi yang kau buat itu karyamu. Bukan, dia bukan karyamu. Dia hanya titipan Tuhan. Diletakkan di kepalamu, ditaruh di pikiranmu, kau menulisnya menjadi puisi. Puisi adalah ayat-ayat alam semesta yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang terasa dan yang tidak terasa. Lalu kau ekspresikan sebagai curahan hati dan pikiranmu. Bersama puisi, hatimu yang keras menjadi lembut. Puisi bukan untuk mengumbar kekerasan. Puisi mengingatkan hubungan antar manusia. Kau bisa dekat dengannya. Puisi hanya titipan Tuhan. Kelak kau harus bertanggungjawabkan, sebagaimana juga titipan-titipan yang lain. Jakarta Juni 2020. Tadi saya terharu, nggak tahu kenapa tiba-tiba terharu, dan saya juga nggak sanggup baca puisi ini sendiri. Saya minta tolong teman saya. Lihat air mata saya ngembang ini nggak selalu. Luar biasa. Ampun, Umi. Karya ya, mari kita ikhlas meminta ampun. Kadang-kadang kita tidak pernah ikhlas untuk meminta ampun. Ampun karya Nur Hadi Ensa. Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allah. Aku lupa mengajari anak-anakku kun fayakun yang semesta. Allah, hadirkan hati. Aku malah mengajari anak-anakku simsalabim abrakadabra. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal
melihat, maka ketika mereka besar, mereka tersulap dan tukang sihir yang tak percaya pada hukummu. Ya Allah Gusti, ampunilah kami. Ya Ampuni aku ya Rob, ampuni. Hormat dulu ya sama Bang Ical. Semakin terasa rukuku tak selalu sibuk, sujudku tak selalu kusuk, air mata jatuh di atas sajadah biru. Dosa semakin kelam, amal semakin jatuh, hati menjadi pilu. Bagaimana aku menghadapimu? Takbirku tak lagi merdu, serak parau tak lagi mendayu. Umur kan merapuh dalam sujud, aku bersimpuh mengharap Rahman dan Rahimmu. Jalan sudah berliku, payah kaki untuk berkayu. Di ujung malaikat mulai merayu, tinggal dijemput menunggu waktu. Izinkan rukuku kembali menyiku, sujudku kembali kusuk, agar aku kembali dalam pelukan rindumu. Jangan seka air mataku, bila itu menjadi peluru dosaku mendekat kepadamu. Di hamparan sajadah biru, biarkan aku bersujud mengadu. Jakarta 22 bulan 9 2013. Lepaskan saja. Hidupmu sempit, pikiranmu sempit, hatimu menjadi sempit. Semua kau tumpuk, tak kau sisakan ruang. Ruangmu hanya sekepalan, terbatas daya. Jangan kau isi dengan egomu, nanti kau jadi sesak, tak bisa bernafas. Jalan darahmu kacau, akanmu jadi buntu. Lepaskan satu persatu, sampai ruangmu kembali lega, nafasmu lega, dalam darahmu mengalir lega. Lepaskan egomu menjadi ikhlas. Hiduplah
di ruang dan waktu yang bersinergi, mengarungi masa depan di keluasan ruang kasih sayang Sang Maha Cinta. Jakarta, Juni 12. Terima kasih. Yang sudah kita ketentukan. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan atensinya. Terima kasih juga kepada pembicara, kepada moderator, dan kepada semuanya. Apabila ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi. Kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.